دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya ingin menyampaikan sebuah nasihat yang datangnya dari para ulama untuk umat Islam. Terutama untuk saya sendiri selaku orang yang masih minim ilmu. Yang harus belajar, dan terus belajar. Dan tak kalah pentingnya nasihat ini untuk umat Islam yang dirinya sudah berstatus sebagai ustadz ataupun ustazah. Muballighah, da'i dan da'iyah dan yang sebangsanya. Wabil khusus yang telah mempunyai banyak penggemar dan telah mempunyai banyak jamaah, banyak pengikut karena kepopulerannya, agar supaya lebih berhati-hati dan waspada serta teliti terlebih dahulu tentang kebenaran apa-apa yang akan disampaikan pada umat pada jamaahnya, mengenai dalil-dalilnya, mengenai hujah-hujahnya, referensinya, serta akhlak dan adab di dalam menyampaikannya, agar supaya apa yang terjadi pada seorang da'iyah muda, yaitu Ning Ummi Laila, tidak terulang kembali, baik untuk dia sendiri ataupun untuk ustadz-ustadzah yang lain. Kita semua tahu ya, karena beritanya sudah viral, tersebar luas ke seluruh penjuru negeri Indonesia, bahwa Ning Ummi Laila itu menyatakan di depan jamaahnya dengan jelas sekali. Dia katakan begini, padahal lagunya Rhoma Irama itu sae-sae bu, api, semua lagunya itu mempunyai makna yang tersurat. Maksudnya ojo mendem, ojo narkoba, dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Ini yang dimaksud adalah Rhoma Irama yang kecolongan. Putrani dewe kenik narkoba. Kemudian Ummi Laila katakan lagi, terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor, ojo narkoba, ojo mendem, ojo gawe sabu-sabu. Tapi ternyata secara tidak langsung, tidak sengaja anaknya sendiri kena narkoba. Seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh Ning Ummi Laila. Jadi intinya Ummi Laila itu dengan gegabah dan tidak beradab sama sekali menyalahkan Haji Rhoma Irama selaku seorang da'i, yaitu seorang yang menyeru kembali kepada Allah, menyeru pada kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Dikarenakan anaknya tidak mengikuti dakwahnya, tidak mengikuti ajakannya, dan itu disampaikan di depan publik, di depan jamaah dan di media sosial. Wahai Ummi Laila, kami umat Islam yang telah terlanjur mengetahui tingkah pulai sampean itu sangat heran, tak habis fikir, bertanya-tanya dalam hati, masa iya seorang Ummi Laila yang sudah punya gelar ustazah, da'iyah, yang katanya mondoknya itu bertahun-tahun, lama sekali, sejak kecil ada di pesantren, di waktu ngaji dulu gak pernah dengar keterangan, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, dari dawuhnya para sahabat, para ulama, bahwa seorang da'i hanya berkewajiban untuk menyampaikan saja, untuk mengajak kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru agar supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Jika ada orang yang didakwain itu menolak,
tetap bermaksiat kepada Allah, sekalipun dia itu anaknya sendiri, maka itu urusan dia, si pelaku maksiat itu dengan Allah. Sama sekali si da'i tadi tidak ada urusan, artinya tidak berdosa. Dan harus dia tetap jalan terus dakwahnya. Tidak boleh berhenti, walaupun di antara keluarganya ada yang tidak mengikuti dakwahnya. Ingat wahai Ummi Laila, jika engkau menyalahkan Haji Roma Irama, maka berarti engkau telah berani menyalahkan Nabi Nuh. Karena apa? Karena Nabi Nuh itu menurut bahasa sampeyan kecolongan juga. Karena putranya tidak mengikuti syariatnya, tidak mengikuti dakwahnya. Demikian juga dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mau dikatakan kecolongan juga? Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak berhasil mendakwai Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Yakni mereka tidak mau masuk Islam. Jadi hati-hati Ummi Laila, di atas ilmu itu ada ilmu, di atas ilmu itu ada adab dan ada akhlak. Lagi pula sampean itu masih muda, searek sampean iku mbak, masih belum punya suami, masih belum punya anak, masih belum tahu bagaimana susahnya orang tua itu mendidik anak-anaknya. Betapa kecewanya dan betapa hancurnya hati orang tua ketika melihat anaknya terjerumus pada narkoba. Gak usah disindir-sindir, gak usah dicela-cela, gak usah diribah oleh sampeyan. Beliau itu sudah hancur hatinya selaku orang tua sekaligus selaku seorang da'i. Ya mudah-mudahan anak-anak sampeyan nanti soleh, solihah, tunduk dan taat kepadamu. Nah, apakah seorang Roma Irama itu tidak boleh dikritisi, tidak boleh diluruskan, tidak boleh disalahkan atas kesalahan-kesalahannya? Jawabnya adalah boleh, bahkan bisa wajib. Kapan itu? Ketika di dalam dakwahnya, ketika di dalam ceramahnya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan pendapat ataupun fatwa sahabat, ulama salaf, ataupun 4 imam mazhab. Salah menyampaikan hukum, salah di dalam menyampaikan tutorial kaifiyah ibadah misal. Yang tujuannya agar supaya tidak membodohi dan tidak menyesatkan umat. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang tak kalah pentingnya untuk disampaikan di kesempatan ini adalah justru ning Ummi Laila yang harus dikritisi, yang harus diluruskan. Karena apa? Karena dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan ketika menjelaskan tentang fikih. Wabil khusus fikih taharah ketika mengisi acara kajian di televisi yaitu RCTI. Tapi alhamdulillah sudah ada ustadz ya yang meluruskan kesalahan itu. Panjenengan bisa lihat di channel Ustadz Sandi Al-Kalimantani dengan judul Kesalahan Fatal Ning Ummi Laila di RCTI. Kemudian ini ada lagi gaya ceramahnya ning Ummi Laila yang mirip dengan kaum sebelah, yakni Wahabi, yaitu mengenai mudahnya menyalahkan suatu amalan, suatu amaliyah orang lain yang tidak sama dengan amalan dirinya, tanpa mengkaji terlebih dahulu, tanpa bekal dalil, dan tanpa hujjah, tanpa referensi terlebih dahulu. Pokoknya kalau amaliyah orang lain gak sama dengan amaliyah dirinya harus salah. Tradisi Wahabi seperti itu kan. Ning Ummi Laila mengatakan bahwa kebanyakan umat Islam Indonesia di dalam melakukan wudhu itu salah ketika melakukan sunnah yang berupa taslis. Yakni membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Contohnya seperti membasuh kedua tangan. Tangan yang kanan dulu 3 kali. Lalu kemudian pindah ke tangan yang kiri dibasuh sebanyak 3 kali juga. Cara ini menurut Ummi Laila salah. Menurut dia itu adalah salah.
Yang benar tangan kanan 1 kali, lalu pindah ke tangan kiri. Setelah itu pindah ke tangan kanan, lalu pindah ke tangan kiri. Kemudian pindah membasuh tangan kanan untuk ketiga kalinya, setelahnya baru berpindah pada yang kiri. Seperti itu. Tapi ternyata pendapat para ulama tidak seperti yang Ening sampaikan. Yakni kata para ulama, kedua cara tersebut di atas sama-sama benar, sama-sama memperoleh kesunahan taslis. Jadi kita tinggal pilih, mau pilih cara yang mana. Akan tetapi yang lebih utama menurut ulama bukan yang seperti Ening itu. Justru yang lebih utama menurut para ulama seperti yang selama ini dipraktekkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Adapun referensinya banyak sekali. Banyak ditemukan di hasil Bahsul Masail Santri NU, bisa sampeyan cari di internet. Kalau mau cari di kitab, di antaranya adalah di kitab Hasyiah Al-Bujairami, jilid 1 halaman 76 sampai dengan halaman 77. Kemudian ada lagi di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid 2 halaman 499. Dan masih banyak ditemukan di kitab-kitab yang lain. Nah, untuk Ummi Laila, belajarlah lebih banyak lagi, terutama dalam hal fikih, karena di situ kelemahan sampean. Perbanyaklah dalil-dalil, perbanyaklah hujah dan referensi-referensinya. Dengarkan nasihat para ulama, para kiai, jangan sombong dan angkuh karena kehebatan sampean dalam hal orasi dan retorika. Ingat, adab, akhlak, etika itu di atas segala-galanya. Dan rasa malu itu juga penting dimiliki oleh seorang penceramah. Jangan hanya lagu-lagunya diambil, dinyanyi-nyanyiin, tapi orangnya dicela, dihina, disindir-sindir. Ini kan mirip lagi dengan tetangga sebelah, yaitu Wahabi. Hadisnya Imam Bukhari diambil, dicomot, dipelajari, tapi orangnya dibid'ahkan. Karena Imam Bukhari mengamalkan kunut subuh. Begitu. Dan akhirnya kami berharap kepada para ulama, para kiai, para tokoh aswajah, sudilah kiranya untuk selalu memantau, mengontrol, menasehati, serta membimbing para ustadz-ustadzah, para da'i-da'iyah, para penceramah yang masih muda-muda, agar supaya lebih berhati-hati di dalam menyampaikan ceramahnya, agar mereka tetap tekun belajar, serta beradab dan berakhlak. Demikian dari saya, mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.